Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi pada kalian yang menonton video ini, saya doakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat. Dan saya mendapat kabar terbaru ya, bahwa pada bulan September nanti Timnas Indonesia akan mengundang Timnas Malaysia untuk laga persahabatan ya. Dan kalau dilihat pertandingan persahabatan antara Indonesia dan Malaysia ini, dalam sepak bola sentiasa mencetuskan emosi yang tinggi. Dan kalau dilihat di media sosial, pasti sering berlaku baku hantam. Dan semestinya masing-masing negara ingin tim mereka menang. Nah, di sini siapa pilihan kita? Jadi apapun untuk Timnas Indonesia dan Malaysia ini, akan berlangsung pada bulan September nanti. Semoga perlawanan ini berjalan dengan lancar. Dan di sini kita melihat bagaimana info tentang perlawanan antara Malaysia dan Indonesia yang mungkin akan diadakan di Gelora Bung Karno nanti. Dan kalau dilihat ya, pemain-pemain Timnas Indonesia yang ada sekarang ini, bukan kaleng-kaleng. Tetapi kena ingat juga, Malaysia punya juga pemain-pemain yang mempunyai grade yang tersendiri ya. Tapi apapun ya, dalam sepak bola ini sudah pasti ada perlawanan, ada menang dan juga ada kalah. Apapun, kita semak dulu info tentang perlawanan antara Timnas Indonesia dan juga Malaysia dalam pertandingan persahabatan pada bulan September nanti. Langsung kita dengar info dalam klip video ini. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama dengan seluruh keluarga teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, tetap semangat. Dan Pak Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, baru saja ya mengatakan kepada media bahwa ada kemungkinan di FIFA Matchday bulan September yang akan datang, kita akan isi dengan pertandingan persahabatan. Bahkan bisa juga ada mini turnamen ya, mengundang tim dari Timur Tengah misalnya Lebanon atau Kuwait ya, dari Asia Tenggara satu yang dibidik ya, dengan harapan tentunya mereka bisa bermain, yaitu Malaysia. Seteru kita ini rame, kalau ada Malaysia ini luar biasa, pasti stadion akan penuh. Dan saya sudah coba berbicara dengan Pak Erick ya, menanyakan soal Malaysia ini. Pak Erick bilang ya kita belum tahu ke depan apakah mereka merespon atau tidak ya. Ya kita lihat saja nanti. Kalau Malaysia tidak mau ikut, ya semua tergantung dari Malaysia. Kita masih punya alternatif lain. Banyak tim yang akan bermain dengan timnas Indonesia. Dengan catatan bahwa kita lolos ke putaran keempat. Kalau kita bersiap ke putaran keempat kan akan bertanding di Oktober itu. Nah, bisalah di September itu diadakan pertandingan pemanasan buat pemain-pemain kita, buat Bang Jai Ises dan kawan-kawan bisa bermain. Paling tidak ada 2 pemanasan, match guys, yang dipersiapkan di bulan September. Makanya perlu untuk ada seperti mini turnamen. Ya kalau Malaysia nggak mau, ya bisa aja Lebanon dan Kuwait yang diminta ya, diundang oleh Pak Erick, oleh PSSI ya untuk bisa datang. Kalau memang Malaysia oke dengan tawaran kita, berarti salah satu di antara Kuwait atau Lebanon tidak bermain. Mungkin yang paling yang ngotot bisa bermain dengan kita dan suka dengan kita adalah Lebanon. Ya, berarti Kuwait akan tersisi. Ya, kalau Malaysia ini enak kalau udah Malaysia. Wah, tidak tahu bagaimana jadinya. Karena kita terakhir berhadapan dengan Malaysia itu kalau jumpa guys ya, itu di Piala AFF ya 2021. Kalau nggak salah di Singapura ya. Kita menang dengan 4-1 atas Malaysia 2021 grup, dan kita ke final sebelum kalah dari Thailand. Menang ya Indonesia hari itu. Itu ada 2 gol brace diciptakan oleh Irfan Jaya kalau nggak salah. 1 gol lagi dari Pratama Arhan dan gol terakhir dari tandukan Elkan Begot. Nah, ketika itu ya Malaysia bisa menyamakan bisa masa itu belum lagi ramai kan pemain-pemain keturunan ya, punya gawang mereka ya, pemain mereka. Tapi yang pasti kita menang telak di Piala AFF. Kalau bicara pertandingan persahabatan itu sudah lama, 2016 terakhir kalau nggak salah di Surakarta. Dan kita bisa menang ya, saat itu dengan 2 gol dari Malaysia. Tapi di kualifikasi Piala Dunia 2022 ya, kita bermain di 2019. Ketika itu kita kalah 2 kali. Di Senayan kalah 2-3, sementara di Kuala Lumpur kita kalah dengan 2-0 dari Malaysia. Itu pertandingan terakhir yang dimainkan antara Indonesia dan Malaysia. Tapi sekarang menurut Pak Erick ini enak karena Malaysia sudah ganti pelatih.
ada pelatih asal Australia, itu Peter Klamovski. Ya, dia sedang membenahi tim Harimau Malaya ini, ya, dengan pemain-pemain tentunya yang dipilih. Ya bisa aja ikut seperti kita, ya, banyak pemain yang ingin dinaturalisasi oleh Malaysia, dan itu menarik, kata Pak Erik. Ya itu makanya kita uji nyali dengan mereka. Kalau mereka mau, lebih bagus memang. Itu yang kita mau, uji nyali. Jadi kalau dilihat ya antara Malaysia dan Indonesia nih, kalau dari segi sepak bola ya masing-masing tahulah kan macam mana situasinya. Dan kalau dilihat ada beberapa perkara ya, apabila Indonesia dan juga Malaysia ini bertemu dalam sepak bola. Sejak dulu lagi kedua-dua negara nih punya sejarah yang panjang ya dalam sepak bola Asia Tenggara. Dia bukan sekadar perlawanan, tetapi kalau dilihat atmosfer kedua-dua negara ini, pendukung-pendukungnya cukup luar biasa. Boleh memenuhi stadion. Walaupun bukan main di Indonesia ya, contoh main di Malaysia, stadion pasti akan penuh. Karena itulah antara kedua negara ini kalau sudah bertemu guys, wow, bukan kaleng-kaleng, dia punya aura tuh luar biasa. Sama ada dia main di Gelora Bung Karno ataupun Bukit Jalil, stadion pasti akan penuh dengan sorakan penuh sebagai pemain yang ke-12, yaitu pendukung-pendukung masing-masing tim. Dan kalau dilihat juga peluang uji strategi dan pemain baru ya, kalau dilihat dua-dua tim ini mempunyai pelatih baru. Indonesia Patrick Kluivert, dan Malaysia dia pelatih asal dari Australia. Dan jurulatih boleh memanfaatkan perlawanan ini untuk menguji pemain muda atau strategi menjelang perlawanan. Kalau Indonesia dia akan ada laga lagi nanti, jadi ini merupakan satu sesi pemanasan badan. Sekurang-kurangnya ini adalah untuk mereka punya persiapan menghadapi tim-tim yang lebih besar lagi. Sebab Indonesia dia peringkat kualifikasi Piala Dunia. Malaysia belum lagi, tetapi itulah kalau kedua negara ini bertemu pasti lebih seru. Dan ada beberapa perkara lagi, antara lain adalah kalau di media sosial pasti tontonan ini sangat tinggi ya. Setiap detik gol, kad merah, provokasi jadi topik panas di media sosial, dan ini peluang besar untuk kita melihat bagaimana keseruan sepak bola di Asia Tenggara ini kalau Malaysia dan juga Indonesia ini bertemu. Jadi apapun harapan kita tidak ada risiko lah. Kalau kalah kah ataupun menang ya. Sebenarnya ini ada beberapa perkara yang saya risau juga. Mana-mana tim lah. Kalau kalah penyokong banyak yang ya kalau di media sosial dia boleh naik marah ya. Walaupun ini adalah perlawanan persahabatan, tapi kalau di media sosial ya itulah sepak bola namanya. Jadi kalau keseluruhannya antara perlawanan Malaysia dan juga Indonesia ini dia patut diadakan secara berkala ya, tetapi dengan pengurusan dan juga keselamatan dan komunikasi yang matang antara kedua-dua negara ini. Dan ini bukan saja perlawanan, ini juga akan mengukuhkan ya persaudaraan serantau, tetapi ini juga mencipta momen epik dalam bola sepak ASEAN. Jadi guys, perlawanan nanti kita nikmati saja, dan antara perkara-perkara yang mungkin dapat kita ambil perkara positifnya itu adalah untuk mempereratkan hubungan kedua negara. Walaupun ada rivalitas ya, pertandingan ini membuka ruang diplomasi budaya melalui olahraga, itu antara satu. Jadi antara kedua negara ini dia dapat melihat budaya-budaya kedua-dua negara ini. Dia negara paling hampir, tetapi dari segi sepak bola ya dia punya negatif dan positif. Jadi selain daripada itu, ini juga meningkatkan kematangan penyokong ya. Dengan pendekatan yang baik, penyokong mungkin boleh belajar cara mengawal emosi dan juga menunjukkan semangat positif. Contohnya menyanyi, melihat koreografi. Kalau Indonesia lah banyak perkara-perkara yang saya lihat boleh dijadikan contoh, seperti mereka punya nasionalisme. Ketika perlawanan sebelum dimulai, mereka akan menyanyi dengan penuh semangat. Begitu juga pengakhir perlawanan itu menyanyi lagi satu kali, yaitu Tanah Airku. Jadi paling kurang pun
dari Malaysia boleh mencontohi perkara-perkara yang positif itu. Dan ada perkara lain juga seperti uji kekuatan jelang kejohanan besar. Jadi Indonesia kan dia ada perlawanan yang besar. Jadi inilah untuk kita melihat kekuatan di ASEAN, sebab kalau sekarang ini di media sosial kita melihat sana Indonesia merupakan King of ASEAN dari segi sepak bola. Jadi siapapun menang kita beri support, siapa yang kalah kita bagi dia motivasi begitu. So apapun untuk perlawanan antara Malaysia dan Indonesia ini, bagi saya ini merupakan perlawanan persahabatan dan masing-masing mempunyai strategi tersendiri. Nah, masing-masing mempunyai pelatih baru. Jadi pada bulan September nanti kita lihat bagaimana keseruan yang akan berlaku. Sudah pasti ini merupakan satu sejarah ya, dan inilah yang kita mau saling dukung antara satu sama lain. Walaupun dari segi sepak bola ni ada sebahagian ya netizen yang selalu suka membuat provokasi, tapi ya bukan sejak Indonesia, kita bersebelah kampung pun kalau sepak bola ini bisa jadi gaduh-gaduh begitulah. Besok-besok jadi baik begitu, tapi ialah kita hadapinya dengan cara yang matang, dan semoga kedua-dua tim ini dapat melakukan yang terbaik. Siapapun menang, tahniah, dan juga yang kalah jangan berputus asa. Ini merupakan perlawanan persahabatan. Kita jadikan ini sebagai jambatan untuk mengeratkan silaturahim antara kedua buah negara ini ya. Kita akui sebenarnya kalau pemain dari Indonesia dia sekarang ini berada level kualifikasi peringkat dunia. Kalau Malaysia ya mungkin belum lagi sampai ke tahap itu, tetapi mungkin antara kedua tim ini bolehlah saling mempelajari antara satu sama lain begitu kan guys. Jadi apapun itu saja untuk kali ini komen saya tentang perlawanan antara Malaysia dan Indonesia pada bulan September nanti untuk perlawanan persahabatan, di mana dimanapun bermain, semoga para pendukung dapat memberi dukungan secara positif. Begitu ya. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.